sebenarnya kandungan seperti apa sih dok yang mungkin bisa diberikan kepada bayi atau aman pada bayi seperti itu, dan kandungan seperti apa yang mungkin tidak diperbolehkan untuk bayi, dokter? Silakan dokter Hans. Baik, contoh kandungan yang aman dulu ya. Ada beberapa kandungan yang cukup aman. Mungkin ayah dan bunda udah kenal nih, yang pernah namanya ceramide gitu ya. Jadi itu ceramide itu sebenarnya kayak asam lemak yang ada di dalam kulit manusia. Dan kalau itu bisa ditambahkan di skincare, itu bisa berfungsi sebagai skin barrier atau pelindung daripada lapisan kulit luar kulit gitu ya. Yang kedua, contoh yang cukup aman dan alami adalah zinc oxide. Mungkin pernah dengar ya, zinc oxide zinc gitu ya. Jadi itu bisa berperan sebagai anti iritasi, bahkan anti UV. Ya, ada UVA, UVB, itu anti UVA dan UVB. Ya, apalagi pelembab. Ya, pelembab itu biasanya umumnya ditambahkan, tetapi pelembab-pelembab yang cukup baik, contohnya yang kandungannya seperti sejenis aqua, aloe vera gitu ya, gliserin, hyaluronic acid gitu ya, kemudian bahan-bahan pokoknya berasal dari bahan alami atau nature origin, itu cukup baik untuk ditambahkan atau ada di dalam produk skincare. Beberapa contoh yang sebaiknya tidak. Nah, ini tadi saya sampaikan kan di awal ya, kalau misalnya ada bahan kimia berbahaya, contohnya apa saja sih? Mungkin Aiden Bunda sudah pernah mendengar ya, ada istilah namanya SLS gitu ya, sodium lauryl sulfat atau turunannya seperti SLES gitu ya, sodium dodecyl sulfat ya, atau sodium PEG lauryl sulfat, macam-macam lah pokoknya SLS, SLES ya. Itu biasanya banyak digunakan kadang-kadang sebagai bahan dasar shampoo atau sabun. Hati-hati, itu dapat mengiritasi kulit, buat kulit baik kering dengan menurunkan hidrasi kulitnya. Ya, apalagi contohnya paraben. Nah, paraben ini juga beberapa kandungan ada di produk skincare dengan tujuan sebenarnya untuk mengawetkan, tetapi sebenarnya ini cukup tidak aman untuk diberikan dan dimasukkan ke dalam komposisi skincare. Karena dapat mengiritasi kulit, bahkan kalau sudah digunakan dalam jangka panjang, itu bisa memicu terjadinya kanker. Apalagi contohnya talat, yang tulisannya talat gitu ya. Bahan kimia yang digunakan di beberapa produk skincare. Nah, ini juga katanya mengganggu perkembangan, hormonal, menyebabkan alergi, dan sebagainya. Contoh-contoh lainnya mungkin nanti bisa dilihat. Biasanya kan komposisi cukup banyak ya, ada pewangi sintetik, pewarna sintetik. Nah, ini hati-hati. Kalau yang bahan-bahannya tidak aman, contoh kalau pewangi ya bisa mengganggu sistem pernafasan, menyebabkan alergi atau eksem kulit. Contoh kalau misal pewarna sintetik itu bisa mengandung logam berat nih, dan dapat bersifat tentunya karsinogenik atau dapat memicu kanker juga di kemudian hari. Jadi hati-hati ya, itu tadi yang hal-hal yang bisa ada dan sebaiknya tidak ada pada suatu produk skincare khususnya pada bayi. Baik, dokter. Jadi memang sebaiknya ayah dan bunda ini tidak malas untuk membaca komposisi di setiap Betul, produk betul ya, sekali. dok.